Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel Queen TV. Bersama channel ini yang akan menghadirkan ataupun menyajikan info-info maupun prediksi seputar sinetron buku harian seorang istri yang tentunya akan tayang malam nanti. Bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, tolong bantu channel ini agar dapat berkembang hingga selalu dapat menghadirkan info-info maupun prediksi seputar sinetron kesayangan Anda dari channel ini. Silakan bantu channel ini dengan cara like, subscribe, dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Dan sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, saya juga ingatkan agar kalian tonton videonya sampai habis agar tidak terjadi kesalahpahaman ya guys. Dan kita langsung bahas alurnya saja, yang dimana di alur cerita sebelumnya Dewa sempat curiga dengan perkataan Alia bahwa status Nana sedang turun dari seorang menantu menjadi seorang pembantu. Dan kini Dewa pun mengetahui apa yang telah terjadi ketika Dewa tidak berada di rumah Buana, dan ternyata yang dimaksud Alia mengatakan status Nana dari menantu menjadi pembantu, dan semua itu adalah persekongkolan Alia dan Ibu Farah untuk bisa memisahkan rumah tangga Nana. Dan selama ini ketika Dewa tidak berada di rumah Nana, Nana pun dijadikan pembantu di rumah mertuanya sendiri ataupun di rumah suaminya. Dewa yang tak terima perbuatan ibunya kepada istrinya ataupun kepada rumah tangganya, Dewa pun marah kepada ibunya ataupun para buana. Dewa menghampiri ibunya ataupun para buana yang tengah terduduk di ruang utama rumah buana, dan Dewa pun mulai melontarkan kemarahannya kepada ibunya dengan mengatakan ibu benar-benar tega kepadanya, dan Dewa pun sekarang yakin bahwa Ibu Farah memang ingin memisahkan Dewa dengan Nana. Namun Dewa di sini dengan tegas mengatakan kepada ibunya bahwa Dewa tidak akan pernah melepaskan Nana walaupun ibunya bersikeras untuk memisahkan Dewa dengan Nana. Karena Dewa tahu cinta sejatinya hanyalah Nana. Namun Mama Farah di sini mencoba mempengaruhi Dewa agar mau mematuhi keinginan para buana, karena percuma saja kalau tetap bersama Nana, Dewa tidak akan bahagia, karena kecil kemungkinan Nana dan Dewa mendapatkan keturunan yang selama ini Ibu Farah inginkan. Karena kalau Dewa mempunyai keturunan, otomatis Dewa akan mewarisi semua harta kekayaan keluarga buana, dan dengan begitu para buana bebas menikmati harta keluarga buana. Dewa menegaskan sekali lagi kepada ibunya untuk jangan pernah coba-coba memisahkan Dewa dengan Nana, karena Dewa tidak akan pernah tinggal diam kalau ibunya tetap ingin memisahkan Dewa dengan Nana. Dan di sisi lain Clara yang mempunyai perjanjian bersama Pasha, dan Clara yang tengah menyelidiki siapa yang telah menabrak saudari kembarnya yaitu Claudia. Dan kita telah tahu di episode sebelumnya Pasha yang mempunyai perjanjian dengan Clara. Pasha mencari bukti-bukti kasusnya Dewa, yaitu rekaman CCTV yang Clara punya, dan kini giliran Pasha untuk membantu Clara menemukan siapa yang telah menabrak saudara kembarnya hingga menyebabkan saudari kembarnya meninggal dunia. Dan Clara pun menelpon Pasha dan memerintahkan Pasha agar Pasha membawa orang yang menabrak kembarannya ke hadapan Clara. Pasha pun mengiyakan perintah dari Clara, dan Pasha mencoba mencari dan menyelidiki siapa yang sebenarnya menabrak kembaran Clara, yaitu Claudia. Dan semoga saja Nana yang mengetahui semua tentang tabrakan itu mengatakan yang sebenarnya, bahwa Ronilah yang menabrak Claudia hingga menyebabkan Claudia mati di tempat. Dan di adegan selanjutnya, Lula yang tak sengaja bertemu dengan si Alia ataupun si ular pelakor ini, tiba-tiba si Alia mengancam Lula bahwa Alia akan menyebarkan masa lalu Nana yang pernah mempunyai hubungan bersama Roni dan pernah menjadi napi.
Dan Alia tidak segan untuk mengatakan kepada keluarga Buana tentang masa lalu Nana. Dan dengan begitu Alia berpikir Dewa akan marah besar kepada Nana dan mulai mencurigai Nana selama ini Nana masih mempunyai hubungan ataupun perasaan kepada Roni. Dan otomatis Nana akan diceraikan oleh Dewa dan diusir dari rumah Buana oleh keluarga Buana. Semoga Alia tidak bisa membongkar rahasia masa lalu Nana dengan Roni kepada keluarga Buana. Dan semoga saja Nana mempunyai kesempatan untuk menjelaskan apa yang terjadi di masa lalunya kepada Dewa agar Dewa tidak termakan omongan si Alia Core. Dan di sisi lain Alia terlihat juga Adi yang tengah marah kepada Alia, yang kita tahu Alia ini tidak peduli terhadap Salsa yaitu anak kandungnya sendiri. Malah ia tetap berambisi untuk mendapatkan Dewa dan keluarga Dewa Buana. Dan Pasya pun marah kepada Alia dan mengatakan berhentilah mengganggu keluarga Dewa termasuk rumah tangga Dewa dan Nana. Adi atau Pasya sangat kasihan kepada Salsa yang kurang kasih sayang dari ibunya sendiri. Adi marah dan mengatakan bahwa Salsa itu anak kamu sendiri. Kenapa kamu sebagai ibu tega kepada anakmu sendiri dan hanya memikirkan dirimu saja? Salsa itu masih kecil dan tidak tahu apa-apa. Dia hanya butuh belayan kasih sayang dari ibu kandungnya sendiri, ucap Adi kepada Alia. Namun Alia tidak menggubris perkataan yang Adi katakan kepadanya. Namun dengan ambisinya Alia pun tidak akan berhenti untuk niatnya menghancurkan rumah tangga Dewa dan Nana dan akan merebut Dewa kembali ke pelukannya. Lanjut, kita lihat adegan selanjutnya. Nana dan Dewa yang mengadakan pengajian anak-anak, dan anak-anak tersebut tengah duduk di pinggir kolam berenang dan terlihat si Roni bersama istrinya yaitu Lipia tengah duduk santai juga. Betapa kagetnya Lipia melihat seorang anak perempuan yang tak asing baginya dan yang ternyata itu adalah Salsa, anak perempuan yang pernah dulu ia tabrak. Dan Lipia pun merasa panik, ketakutan karena dulu waktu anak itu ditabrak oleh Lipia dengan jahatnya meninggalkan anak kecil itu di tengah jalan dan tidak bertanggung jawab. Lipia yang panik berpegang dan bergemetar ketakutan kepada suaminya, si Roni. Namun si Roni juga bukannya menenangkan Lipia, malah ikut panik dan ketakutan hingga menyebabkan mereka berdua pun terjatuh ke dalam kolam berenang. Dan ternyata saking paniknya Roni dan Lipia tidak dapat berenang hingga menyebabkan mereka tenggelam di dalam air kolam renang. Dan untung saja Pasya melihat ataupun menyaksikan kejadian si Roni dan si Lipia ini jatuh ke dalam kolam. Lalu Pasya pun menolong mereka berdua untuk dapat naik dari kolam berenang tersebut. Pasya ini sempat curiga kepada Roni dan Pasya mengapa mereka begitu panik ketika melihat Salsa. Namun di sini Pasya belum waktunya untuk menyelidiki hal tersebut karena ia mempunyai tugas yang lebih penting untuk menyelidiki penabrak kembaran Claudia. Oke guys, mungkin hanya itu yang dapat channel ini sampaikan. Bagi kalian yang sudah menonton video ini saya ucapkan terima kasih, dan bagi kalian yang masih penasaran maksudnya dengan alur cerita selanjutnya, terus ikuti dan tonton channel ini agar kalian tidak ketinggalan info-info maupun prediksi seputar buku harian seorang istri dari channel ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.